Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Ibu Lili Puji Astuti dari SMA Negeri 1 Kembang Bau. Kali ini kita belajar ekonomi kelas 10 semester ganjil pada KD 3.2, yaitu tentang menganalisis masalah ekonomi dalam sistem ekonomi. Sebelum kita belajar lebih lanjut, marilah kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing, agar kita diberi kemudahan dan pelajaran serta kesuksesan. Berdoa dimulai. Selesai. Baiklah, kita mulai pembelajaran kita kali ini. Tujuan pembelajarannya yaitu berupa menjelaskan masalah ekonomi dalam sistem ekonomi. Sebelum kita memperdalam tentang masalah ekonomi dalam sistem ekonomi, tentunya dalam kehidupan sehari-hari kita banyak sekali terjadi masalah. Berupa apa masalah itu? Misalnya tentang pengangguran, tentang inflasi, tentang penurunan pendapatan. Apalagi sekarang pada masa pandemi, tentunya banyak sekali orang-orang yang terdampak adanya pandemi tersebut, sehingga menurunkan pendapatan. Nah, itu termasuk masalah. Nah, dalam masalah ekonomi itu sendiri bisa dibedakan menjadi dua macam atau dua sudut pandang. Yang pertama menurut teori ekonomi klasik dan yang kedua menurut teori ekonomi modern. Secara teori ekonomi klasik, masalah ekonomi dibedakan menjadi tiga macam. Baiklah, kita pelajari satu persatu. Yang pertama, produksi. Tentunya kalian masih mengingat apa sih itu produksi? Produksi adalah proses menambah nilai guna barang. Jadi bagaimana sebuah barang yang asalnya katakanlah bentuk dasarnya kurang begitu berguna, namun karena dengan adanya keahlian manusia dengan bantuan teknologi tentunya bisa menambah nilai guna barang tersebut. Misal sebuah kayu bisa berubah menjadi meja, jadi kursi, lemari, dan lain-lain. Nah, itu dipelajari dalam masalah ekonomi produksi. Bisa dipahami? Kita lanjut yang berikutnya, yang distribusi. Distribusi merupakan sebuah proses menyalurkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Ini tentunya juga perlu dipikirkan, apakah saluran distribusinya ini panjang, sedang, atau pendek. Karena kalau semakin panjang saluran distribusi, tentunya biaya produksinya pun akan semakin tinggi sehingga bisa mempengaruhi harga jual dari produk tersebut. Ini merupakan sebuah masalah distribusi. Yang ketiga adalah masalah konsumsi. Konsumsi merupakan sebuah proses mengurangi nilai guna barang. Artinya, mereka akan berpikir bagaimana sebuah barang tersebut bisa dimanfaatkan oleh konsumen secara optimal, sehingga barang yang diproduksi bisa bermanfaat bagi masyarakat atau bagi konsumen. Itu merupakan konsumsi. Misal kita bisa menggunakan HP, bisa digunakan untuk belajar, bisa digunakan untuk alat komunikasi dan lain-lain. Itu yang masalah ekonomi konsumsi. Kita lanjutkan yang masalah ekonomi secara modern. Secara modern, masalah ekonomi dibedakan menjadi tiga macam. Yang pertama, what. Kedua, how. Yang ketiga, for whom. Nah, apa saja tiga hal ini? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, what. Tentunya kalian tahu apa itu what. What adalah artinya apa. Maksudnya apa? Ini berkaitan dengan produk apa yang akan dihasilkan dalam sebuah proses produksi. Misal akan menghasilkan buku, misal akan menghasilkan tas, misal akan menghasilkan sepatu, misal akan menghasilkan HP, dan lain-lain. Tentunya ini dipikirkan bagaimana bentuk dan rupa dari barang yang akan dihasilkan. Itu yang what. Berikutnya how. How artinya adalah bagaimana. Berbicara bagaimana, ini berkaitan dengan cara atau teknik dalam menghasilkan barang produksi. Apalagi sekarang teknologi semakin canggih ya. Bisa saja sebuah produk ketika dikemas, ketika dihasilkan, karena kecanggihan teknologi ada istilahnya tanpa tersentuh tangan, sehingga hasilnya akan lebih higienis. Ini merupakan how, cara. Bagaimana cara barang tersebut akan dihasilkan. Atau misal tentang produk kerajinan, ini berkaitan dengan teknik untuk menghasilkan barang. Misal batik,
dalam batik itu sendiri itu kan tekniknya macam-macam, ada teknik celup, ada teknik ikat, ada batik tulis itu yang kualitasnya lebih bagus lagi gitu. Tentang yang how. Berikutnya yang ketiga, yang terakhir dari masalah ekonomi secara modern adalah for whom. Artinya apa? Untuk siapa? Artinya dalam menghasilkan barang itu difikirkan barang ini itu nantinya ditujukan kepada siapa? Bisa kepada balita, manula, dewasa, remaja, dan lain-lain. Harus difokuskan kepada siapa sehingga nantinya bisa tepat sasaran, sehingga target konsumennya bisa tercapai, sehingga hasil jual produk tersebut pemasarannya akan semakin meningkat. Itu masalah ekonomi secara modern. Bisa dipahami? Saya diingat untuk masalah ekonomi bisa dilihat dari dua segi, ada klasik dan modern. Yang klasik tadi ada tentang produksi, distribusi, dan konsumsi. Yang secara modern bisa ada what, how, dan for whom. Baiklah, kita lanjutkan yang sistem ekonomi. Berkaitan dengan tadi ada masalah, tentunya kita harus mengupayakan bagaimana cara mengatasi masalah tersebut. Nah, untuk mengatasi masalah ekonomi dalam sebuah negara diperlukan adanya sistem ekonomi. Sehingga apa sistem ekonomi itu? Sistem ekonomi adalah sebuah sistem atau alat yang digunakan oleh sebuah lembaga dalam mengatasi permasalahan ekonomi yang ada di masyarakat. Secara umum sebenarnya sistem ekonomi ada 4 macam. Yang pertama ada sistem ekonomi tradisional, yang kedua sistem ekonomi komando atau terpusat, yang ketiga sistem ekonomi liberal atau bebas, dan yang keempat sistem ekonomi campuran. Baiklah, kita bahas satu persatu. Yang pertama sistem ekonomi tradisional. Karena namanya masih tradisional, sehingga sifatnya pun masih bersifat tradisional, masih bersifat masyarakat. Ciri-cirinya apa? Ciri-ciri pada sistem ekonomi tradisional yang pertama, teknik produksi dipelajari secara turun-temurun. Artinya misalnya yang punya si bapak, nanti si bapak akan memberikan kepada anaknya, anaknya diturunin kepada cucunya, dan seterusnya seperti itu. Yang kedua, modal sedikit. Yang ketiga, pertukaran dilakukan dengan sistem barter. Artinya tukar barang, misal beras ditukar dengan ikan, benang ditukar dengan kain, dan lain-lain. Itu yang ketiga. Yang berikutnya, belum mengenal pembagian kerja, sehingga biasanya dalam sistem ekonomi yang tradisional biasanya satu orang mengerjakan sampai produk itu jadi. Ini yang tradisional. Beda dengan Pak sekarang, kita ada pembagian tugas. Misal ada yang bagian dia sendiri, bagian ngelem sendiri, bagian kemas sendiri. Namun di tradisional belum ada pembagian. Yang berikutnya, terikat tradisi. Artinya berkaitan dengan tradisi masyarakat setempat. Misal tradisi masyarakat Jawa dengan masyarakat Bali, Sunda tentunya berbeda-beda. Seperti itu. Yang berikutnya, tanah merupakan tumpuan kegiatan produksi dan sumber kemakmuran. Artinya kegiatan ekonomi masyarakat berfokus pada pertanian. Ini yang sistem ekonomi tradisional. Menginjak sistem ekonomi modern, sebenarnya tadi bisa dibedakan begini, ada yang tradisional dan modern. Untuk yang tradisional yang satu tadi, yang modern bisa dibedakan ada yang komando, liberal, dan campuran. Kita bahas satu persatu. Yang komando atau terpusat. Dari istilah saja terpusat, tentunya kita ada bayangan terpusat jadi satu. Artinya apa? Pemerintah sangat memegang peran penting, sangat dominan. Sehingga dalam sistem ekonomi komando ini mempunyai ciri-ciri. Yang pertama, alat dan sumber daya produksi dimiliki dan dikuasai negara, sehingga semuanya diatur oleh negara. Yang kedua, rakyat tidak bebas memilih pekerjaan karena tadi semua diatur negara, sehingga rakyat pun harus tunduk patuh pada aturan pemerintah. Berikutnya, ketiga, kebijakan perekonomian diatur pemerintah. Nah, tadi semuanya diatur pemerintah, sehingga pemerintah sangat penting. Ini merupakan ciri dari sistem ekonomi komando. Hal seperti ini semua diatur pemerintah, bahkan sampai pekerjaan pun diatur pemerintah. Apa yang terjadi? Tentunya bisa menghambat kreativitas dari masyarakat. Ini menjadi sebuah kelemahan.
Bisa dipahami ya? Nah, apakah ada negara pakai sistem ekonomi komando atau pusat? Ada. Misalnya ada Korea Utara, Kuba, Cina, Vietnam, dan lain-lain. Kalian nanti bisa browsing sendiri untuk memperbanyak referensi kalian. Kita lanjutkan yang berikutnya, yang ketiga. Secara umum ini ya, kalau secara model kita yang kedua. Sistem ekonomi liberal atau bebas. Dilihat dari istilahnya bebas, artinya sistem ekonomi ini diserahkan pada pihak swasta atau masyarakat. Nah, siapa sih pihak swasta ini? Pihak swasta adalah orang yang punya modal yang besar. Sehingga dalam sistem ekonomi liberal ini mempunyai ciri-ciri. Yang pertama, semua sumber produksi menjadi milik masyarakat. Karena dengan tadi kalau yang tadi dikuasai pemerintah, namun sekarang yang di liberal itu dikuasai oleh masyarakat. Ingat, yang punya modal. Nah, bagaimana dengan masyarakat yang tidak punya modal? Artinya masyarakat dalam kalangan bawah. Kita fikirkan nanti. Kita lanjutkan yang kedua cirinya. Pemerintah tidak ikut campur tangan secara langsung dalam sistem ekonomi karena semuanya diserahkan pada pihak swasta. Yang ketiga, masyarakat terbagi atas dua golongan, yaitu pemberi kerja dan penerima kerja. Kok seperti itu? Nah, tadi kan saya bilang tidak semua masyarakat mempunyai modal yang besar. Nah, dalam sistem ekonomi liberal ini kan diserahkan pada pihak swasta yang memiliki modal besar, sehingga yang punya modal besar mereka bisa mendirikan usaha sesuai dengan kreativitasnya. Namun yang terjadi bagi kalangan masyarakat bawah apa? Mereka sebagai pekerja, artinya penerima pekerjaan ini sistem ekonomi liberal. Sehingga nantinya dalam sistem ekonomi liberal bisa mengakibatkan adanya katakanlah senjangan antara lapisan masyarakat atas dengan yang bawah. Berarti ini menjadi sebuah kelemahan. Ya, bisa dipahami? Kita lanjutkan ciri yang berikutnya, timbul persaingan dalam masyarakat. Karena banyaknya usaha yang bermunculan, sehingga nantinya bisa menimbulkan persaingan. Namun kalau bisa persaingan yang sehat, ya, dalam sehat. Jangan sampai begini. Loh, Bu, kan kalau begitu yang memegang peran penting itu kan pihak swasta yang punya modal, sehingga kreativitas masyarakat bebas ini semakin meningkat. Nah, dengan adanya kebebasan dalam kreativitas sehingga memunculkan banyak usaha, namun ternyata ada yang katakanlah kalau orang Jawa bilang, misal ini ya, dengan sebuah permisalan, misal pakai sahabat atau apa, apakah boleh seperti itu? Tentunya tidak boleh. Yang saya katakan adalah persaingannya sehat, artinya tidak menjatuhkan pihak lawan. Ada istilah gini, boleh kita maju tapi tanpa menjatuhkan lawan. Jadi kita saling sama-sama berjalan dengan baik sehingga persaingannya akan secara sehat. Kita lanjutkan yang berikutnya. Setiap kegiatan ekonomi didasarkan atas pencarian keuntungan. Jadi mesti ketika misalkan melakukan usaha pasti cari untung, cari laba. Tidak untuk katakanlah untuk sosial, cara sosial itu enggak, tapi untuk mencari untung. Tidak untuk katakanlah untuk bantuan sosial, untuk sumbangan, untuk sedekah, tidak, tapi untuk mencari keuntungan. Ini dalam liberal. Berikutnya yang terakhir, ciri dari liberal adalah kegiatan ekonomi selalu mempertimbangkan keadaan pasar. Misal begini, saat ini yang lagi ngetren adalah katakanlah HP, karena di pembelajaran daring itu sangat dibutuhkan HP, sehingga banyak bermunculan usaha dalam bidang HP seperti itu. Misal lagi sekarang banyak bermunculan makanan kekinian, misal ada yang kalau anak muda sekarang, remaja sekarang suka yang pedas-pedas, sehingga muncullah berbagai macam makanan, katakan ada yang level 1, level 2 gitu, sama seperti PPKM ya, tapi tidak, ini tentang makanan yang tentang ada masa sekarang ini. Kalau minuman pun banyak sekali kekinian, misal ada minuman boba dan lain-lain. Ini semakin meningkat kreativitasnya, ini termasuk yang kelebihan. Jadi ingat, dalam setiap sistem ekonomi pasti punya kelemahan dan juga punya kelebihan. Nah, dengan adanya masing-masing sisi kelemahan dan kelebihan ini, sehingga memunculkan sistem ekonomi yang baru, namanya sistem ekonomi campuran. Namanya campuran berarti memadukan antara ekonomi komando dan liberal tadi yang baik diambil, muncul namanya sistem ekonomi campuran. Oh ya, tadi maaf sebelumnya, kalau tadi yang memakai sistem ekonomi komando atau terpusat itu kan ada contoh, ada Korea, Cina,
Kuba, Vietnam, dan lain-lain. Pokoknya Korea Utara bukan Korea Selatan ya. Yang memakai sistem ekonomi liberal itu ada Singapura, Hong Kong, Australia, Selandia Baru, dan lain-lain. Tentunya kalian bisa mencarinya lebih banyak lagi, kalian bisa browsing. Sudah paham ya? Kita lanjutkan ya. Yang tadi kok coba berarti menggabungkan mana yang baik itu yang diambil. Nah sekarang coba kita berpikir, kita negara Indonesia, pakai yang mana? Kalau kita pelajari, kita runtut sejarahnya, ternyata Indonesia pernah memakai yang tradisional saat kita belum memasuki era modernisasi. Jadi kita pernah pakai barter tuh pernah. Seiring perkembangan zaman, kita akhirnya kan mengenal uang dan lain-lain, sehingga pengaruh sistem ekonomi kita. Ini berkaitan, ingat pelajaran sejarah. Kita pernah pakai sistem komando. Kita juga pernah pakai sistem ekonomi liberal, sehingga masyarakat kita, pemerintah kita Indonesia sudah bisa memahami mana yang baik dan yang buruk. Dari yang baik dan yang buruk itu dipertimbangkan sehingga memunculkan sebuah sistem ekonomi yang baru yang sekarang kita pakai. Ini berkaitan dengan ideologi kita. Apa kalau gitu? Nah, sistem ekonomi yang kita pakai saat ini adalah sistem ekonomi Pancasila. Namanya sistem ekonomi Pancasila tentunya didasarkan pada sila-sila yang ada pada Pancasila dan dikaitkan dengan Undang-Undang Dasar 45. Berbicara sila-sila Pancasila, ada 5 sila. Ini yang menjadi dasar dalam pemberlakuan sistem ekonomi di Indonesia. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Tentunya dalam menjalankan perekonomian Indonesia harus didasarkan pada ketuhanan ini. Walaupun memang kita kan agamanya yang diakui di Indonesia ada 6 agama. Namun pada intinya dari 6 agama ini kita sama semuanya dimulainya pada Tuhan Yang Maha Esa. Ada aturan-aturannya. Misalnya ketika kegiatan ekonomi harus ada yang halal atau haram. Ini boleh nggak di agama kita? Itu menjadi dasar yang pertama, ketuhanan. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tentunya dalam kegiatan ekonomi tadi harus persaingan sehat, jangan saling menjatuhkan. Kita bisa sama-sama maju tanpa menjatuhkan lawan. Itu. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Jadi kalau bisa kita berjalan beriringan bersama, bersatu padu untuk membangkitkan perekonomian Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ketika ada masalah dalam perekonomian Indonesia harus dimusyawarahkan, dibicarakan bersama-sama, bukan saling menyalahkan. Seperti itu. Yang terakhir adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya kalau bisa kita berupaya agar Indonesia ini makmur secara merata, adil merata. Sebelum seperti itu ya. Untuk bisa lebih memahami materi kita kali ini, ingat tadi kita bacanya adalah KT 3.2, yaitu menganalisis masalah ekonomi dan sistem ekonomi. Kalian silahkan belajar tentang tugas ini. Yang pertama, tugasnya adalah kalian tuliskan dan berilah contoh tentang masalah ekonomi secara modern. Tadi ingat secara modern masalah ekonomi ada what, how, dan for whom. Silakan masing-masing itu dikupas, diberikan contoh satu saja. Itu tugas yang pertama. Tugas yang kedua, tadi saya bilang setiap sistem ekonomi itu punya kelebihan dan kekurangan. Silakan ditulis kelebihan dan kekurangan dari setiap sistem ekonomi, mulai dari sistem ekonomi tradisional, komando, liberal, dan campuran. Dan tulislah atau berilah contoh negara yang memakai sistem ekonomi tersebut. Bisa dipahami ya? Kalian untuk mengerjakannya bisa browsing, bisa lihat buku, atau bisa tanya temannya yang lebih bisa. Sampai sini dulu. Semoga semuanya bisa memahami, bisa meraih sukses. Tetap semangat belajar. Dan jangan lupa selalu berdoa semoga pandemi ini segera berakhir sehingga kita bisa belajar secara normal seperti dulu. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.